zaman jahiliyah, waktu Kementerian Keuangan itu zaman jahiliyah bolak-balik itu apa benar zaman Pak Ali, zaman ya Pak Mar'i, ya Pak Radius, ya Pak Marlin itu zaman jahiliyah bolak-balik ngomong zaman jahiliyah, seolah-olah dia itu menjadi kayak nabinya yang memperbaiki Departemen Keuangan. Mengatakan juga zaman saya masuk Kementerian Keuangan seperti masuk hutan belantara. Itu arogan bener gitu. Dia mau menyatakan apa dirinya itu ya. Apakah betul-betul kami itu dulu begitu jeleknya, buruknya gitu kan. Dan dia menjadi pahlawannya memperbaiki gitu kan. Jalan-jalan yang kecil-kecil di desa-desa, di mana mencatatnya. Nah itu kan nggak bisa dicolong dan nggak akan dipakai orang lain kan. Kami nggak nyatat menghemat biaya gitu loh. Misalnya gitu, tapi dia kan kayak pahlawan lagi. Jadi saya pikir ini orang kualat ini orang ini. Ternyata kualatnya sekarang rupanya gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Itu menyakitkan kami terus terang aja para seniornya gitu kan. Tapi kami diem saja ya kan. Jadi jangan bimbang, jangan alasannya setiap pejabat itu kita perlu undang-undang ini, itu cuman untuk menunda, untuk menggelapkan masalah. Setiap kali mengatakan ini perlu undang-undang, perlu sistem baru, tidak ada. Sistem baru silahkan, sekali lagi saya katakan. Tapi ini yang ada udah cukup memadai, cuman dikerjakan apa tidak, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said Didu itu mengeluh mengenai arogansi SMI, ya kan Ibu Sri. Sebetulnya saya terus terang aja susah membayangkan ya kalau Pak Mar'i, Pak Ali Wardana, Pak Sumarlin gitu ya mendengarkan statement-statement Ibu Sri itu tentu sedih sekali gitu loh. Karena dulu saja pernah waktu Pak Ali, Pak Marlin juga pernah mengeluh ya kepada saya waktu itu di Hotel Borobudur. Begini, karena misalnya pernyataan zaman jahiliyah, waktu Kementerian Keuangan itu zaman jahiliyah bolak-balik itu apa benar zaman Pak Ali, zaman ya Pak Mar'i, ya Pak Radius, ya Pak Marlin itu zaman jahiliyah bolak-balik ngomong zaman jahiliyah, seolah-olah dia itu menjadi kayak nabinya yang memperbaiki Departemen Keuangan. Mengatakan juga zaman saya masuk Kementerian Keuangan seperti masuk hutan belantara. Itu arogan bener gitu. Dia mau menyatakan apa dirinya itu ya. Apakah betul-betul kami itu dulu begitu jeleknya, buruknya gitu kan. Dan dia menjadi pahlawannya memperbaiki gitu kan. Dan itu memang tidak ada yang mengkoreksi. Ya kan. Mengatakan juga aset-aset Menteri Keuangan itu dari dulu tidak pernah dicatat. Tidak dicatat.
Padahal dicatat, Anda tahu sendiri itu kalau kursi-kursi meja aja itu kan ada nomornya itu kalau ya kan di kementerian ada nomornya di belakangnya itu kan ada nomornya ada apa gitu kan. Nah udah sekarang kami catat. Padahal di balik itu kami itu mencatat yang perlu-perlu saja, yang kira-kira bisa hilang begitu kan, yang ada nilai komersialnya. Nah, kalau dia itu kan karena sepanjang bisa minjem uang terus bikin proyek jalan-jalan yang kecil-kecil di desa-desa di mana mencatatnya, lah itu kan nggak bisa dicolong dan nggak akan dipakai orang lain kan. Kami nggak nyatat menghemat biaya gitu loh, misalnya gitu. Tapi dia kan kayak pahlawan lagi. Jadi saya pikir ini orang kualat ini orang ini. Ternyata kualatnya sekarang rupanya gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Itu menyakitkan kami terus terang aja para seniornya gitu kan. Tapi kami diem saja ya kan. Terus-terusan seperti itu. Nah, sekarang ini banyak betul yang dibilang oleh Pak Mahfud, ada Pak Iwan, ada ini itu segala. Tapi itu bicara terus kayak begitu kan. Kayak diaduk aja itu. Akhirnya nih kalau nggak kebenerin lenyap begitu aja, selesai begitu saja kan. Jadi menurut saya kita terpaksa pakai metode apa deduktif apa gitu ya, apa induksi itu ya, yang ya pokoknya gini lah, kita sekarang periksa sajalah orang-orang itu ya, nggak usah pakai macam-macam, nggak usah dibicarakan ini itu asli tidak asli, palsu apa gimana, nggak usah ruwet-ruwet segala macam. Untuk menjaga namanya Kementerian Keuangan, ya lebih bagus data sudah ada, itu saja diperiksa. Ya, kan tempo hari dibilang, wah meriksa itu perlu bertahun-tahun, perlu diselidiki. Lo kalau udah dari PPTK lo nggak perlu selidiki lagi, ya kan? Buktinya begitu ada viral di berita-berita, 2-3 hari udah langsung nyimpulin ini pun dipecat kan gitu, diberhentikan kalau bisa 2-3 hari aja selesai itu kok dari dulu itu. Nah, ada niat apa enggak? Itu saja udah dipisah. Dari 69 aja 69 orang kalau nggak salah ya. Terus ada 3 berapa kalau memang nanti ada indikasi lebih dari 69 ditingkatkan lagi 369 atau berapalah itu enggak diperiksa. Ada bagaimana hasilnya? Tentu ada asap itu ada api. Sampai soal nyuci uang aja ribut. Ini uang korupsi, bukan uang korupsi, uang cuci, bukan cuci segala macam. Lah saya cuma mau nanya, kalau bukan uang haram, buat apa dicuci? Kan begitu. Oh ribut banget sih gitu, kan sederhana saja menurut saya. Udah itu ada irjen, ada itu diperiksa, data udah masuk diperiksa nanti akan ketahuan itu apa yang sebenarnya kejadian, bisa diumumin kepada publik. Kalau sampai ada 1.000 orang yang terlibat, 1.000 orang nggak apa-apa, pegawainya itu banyak, pegawai pajak aja 44.000 kalau nggak salah, belum pegawai bea cukai dan sebagainya gitu, ratusan ribu itu pegawai, nggak apa-apa itu. Kalau memang masih dipecatin, tapi nama Kementerian Keuangan jadi terjaga sampai bisa dituntaskan. Ini loh sekian. Katanya ada komisi apa pengawas pajak, ya kan? Kalau pokoknya ini, tapi tidak bisa kalau keadaan sudah begini, tidak bisa juga terus terang aja diperiksa oleh semata-mata yang tidak independen. Karena apa? Logikanya ini sebetulnya kenapa tidak tersentuh, tidak terpecahkan selama ini? Karena mereka ini mempunyai, walaupun orang yang sedikit, ya, mempunyai lobby-lobby yang cukup kuat, sehingga mereka bisa ngeprut ke sana, ngeprut ke sini, pengaruh ke sana, pengaruh ke sini, mutasinya ke sana, ya dia juga orang-orang ini. Sehingga kasarnya sudah mulai menguasai kementerian, sehingga ewuh gitu kan. Menteri juga ada ewuh pekewuhnya, yang ini juga temennya, ini itu segala macam. Jadi sudah sedemikian rupa. Kalau sudah begitu memang agak susah. Nah elit-elit ini mesti yang diperiksa itu tadi, itu dipecahkan, dibubarin dulu. Kalau udah diperiksa benar-benar akan selesai itu.
Jadi masalahnya itu bukan dibicarakan, tapi diselesaikan itu laporan-laporan yang sudah masuk oleh siapa? Kalau bisa oleh tim independen. Kalau udah selesai begitu ya nanti bisa diumumin selesai lah pokoknya seperti itu. Tidak bisa terus-terusan diputar-putar kayak begini aja. Nah, memang ada suara. Ini entah benar apa enggak. Pak, kalau ini diteruskan segala macam, orang nanti nggak bayar pajak. Lebih bagus di dep aja. Tapi juga ada yang bilang, wah itu takut kalau kebongkar untuk seluruhnya itu puncak gunung es dari pemerintah jangan-jangan gitu kan. Jadi ditutup saja, alasannya seperti itu. Makanya saya lihat ya Pak Mahfud ya agak kayak bingung-bingung juga atau setengah-setengah juga kan begitu kan. Ini berarti mau menutup juga seluruhnya dengan alasan tidak mau bayar pajak. Ini udah kalau kayak begitu yang senang aja Kementerian Keuangan, Bu Menteri, Pak pegawai-pegawainya semuanya emang asik juga kan. Tapi kan ini jadi berlanjut, negeri ini jadi boroknya nggak terbuka kalau terus-menerus seperti ini. Sekian, terima kasih Pak. Undang-Undang 17 tahun 2003 itu sudah lama, memang mestinya direvisi. Misalnya dalam mengukur utang cuman 60% dari PDB batas maksimumnya gitu, itu kan nggak lucu lagi lah, nggak relevan gitu kan, mestinya macam-macam. Jadi banyak hal yang memang bisa direvisi. Cuman memang kekuasaannya Menteri Keuangan itu terlalu kuat, apalagi dibumbuin sebagai Menteri Keuangan terbaik ini itu, ya kan, katanya Pak Rizal Ramli, saya kira itu terbalik gitu ya. Sebenarnya keuangan terbaik itu dari mana, misalnya lembaganya lembaga apa, kan nggak jelas itu yang ngasih apa sekali. Tapi sudah itu terus terang aja ya, ini Menteri Keuangan terbaik itu dulu, itu saya menceritakan ada seorang Menteri Keuangan, terus dinyatakan Menteri Keuangan terbagus lah ini itu. Pokoknya Menteri Keuangan itu lagi sibuk ngomong yes saja merang bule gitu loh. Terus dinyatakan oleh satu ya lembaga atau majalah yang nggak jelas gitu loh. Jadi nggak ada kriterianya yang jelas dari apa pengakuannya nggak ada. Cuma majalah yang penting nanti gaungnya itu diramein terus gitu loh. Majalah berbahasa Inggris gitu ya. Iya. Terus setelah itu datang orangnya, nagihnya kepada saya kan. Loh, kirain ini kata si menteri ini ikhlas aja nih. Gitu kan. Iya-iyain aja, ditagih ke saya sekian ya, tawar-menawar, akhirnya sudahlah dibayar. Menteri Keuangannya geleng-geleng, gila gue gak butuh itu Menteri Keuangan terbagus gitu. Dia diramein. Tapi menteri sebelumnya yang dapat penghargaan Bapak yang bayar gitu. Iya, karena uangnya uang negara juga gitu. Terus kemudian waktu itu Pak Mar'i kemudian, ini gue mau dijadikan Menteri Keuangan terbagus. Udah deh jangan macam-macam, saya bilang begitu. Itu nanti bayar lagi itu, oh bayar itu, iya. Dia nggak ngerti, dia juga terpengaruh karena sebelumnya udah begitu. Enggak, itu dulu begini, karena nggak sengaja. Udah nggak usah, kata Pak Mari kan. Saya bilang udah nggak usah. Ada aja, itu yang dijadikan sasaran kita Indonesia aja tuh, karena banyak keluar duit. Malaysia, Singapura katanya nggak perlu begitu-gitu kan. Lah, rupanya yang ini dijadikan itu terus digoreng, terus dimauan, terus kan rame gitu kan. Waduh, saya bilang cilaka ini kalau kayak gini. Tapi padahal ya itu menurut saya sih ya begitulah, udah tahu sendiri gitu. Sekian, makasih. Oke, terima kasih. Begini, undang-undang itu diperbaiki silahkan, sistem diperbaiki silahkan. Tapi undang-undang dan sistem yang ada sekarang ini dan dari dulu sudah memadai. Mau disempurnakan boleh saja, tapi sudah memadai untuk membongkar, untuk mencegah semua kasus yang ada. Jadi jangan bimbang, jangan alasannya setiap pejabat itu kita perlu undang-undang ini, itu cuma untuk menunda, untuk menggelapkan masalah. Setiap kali mengatakan ini perlu undang-undang, perlu sistem baru, tidak ada. Sistem baru silahkan, sekali lagi saya katakan. Tapi ini yang ada udah cukup memadai, cuman dikerjakan apa tidak, itu aja. Sekian, terima kasih.